Tapi tidak ada yang kita panggil habaib dulu. Tidak ada yang kita sebut habib. Karena mereka memang tidak menonjolkan kehabibannya. Mereka lebih menonjolkan keilmuannya. Paham Bapak Ibu? Nah, tapi di Indonesia ada tradisi yang beda. Yang ditonjolkan adalah keturunan, bukan ilmu. Bagi sebagian orang. Sehingga kadang ada yang mengaku sebagai habib, senang disebut habib, tapi ketika dia naik mimbar tidak mencerminkan akhlak dari kakeknya, nenek moyangnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang yang patut disayangkan, sayang seribu sayang. Kalau kata bahasa Al-Maghfurullah nih dalam wasiat, aduh sayang seribu sayang. Kadang yang mengeluarkan umpatan itu adalah orang yang mengaku punya nasab kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang seribu sayang. Istilahnya kalau dalam pembicaraan sehari-hari kita sebut dengan habib atau habaib. Walaupun ini memang istilah yang lebih banyak ada di Indonesia. Karena ketika dulu tiang di Mesir, hampir semua guru tiang itu muntasib kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Sayyidina Al-Hasan ataupun Sayyidina Al-Husain. Termasuk Syekhul Azhar yang sekarang itu beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah dari Sayyidina Hasan. Tapi tidak ada yang kita panggil habaib dulu. Tidak ada yang kita sebut habib. Karena mereka memang tidak menonjolkan kehabibannya. Mereka lebih menonjolkan keilmuannya. Paham Bapak Ibu? Nah, tapi di Indonesia ada tradisi yang beda. Yang ditonjolkan adalah keturunan, bukan ilmu. Bagi sebagian orang. Sehingga kadang ada yang mengaku sebagai habib, senang disebut habib, tapi ketika dia naik mimbar tidak mencerminkan akhlak dari kakeknya, nenek moyangnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah lam ub'as la'anan, tidak pernah melaknat siapapun. Yang ada doa, yang ada doa. Apalagi untuk hal-hal kecil, hal-hal yang sifatnya perbedaan satu sama lain yang biasa-biasa tidak ada. Kalau sudah urusannya akidah, Nabi tegas, tapi itu pun dengan rahmah dan kasih sayang. Jadi kalau urusan-urusan hal-hal yang terkait dengan katakanlah politik, apalagi hal-hal yang terkait dengan urusan yang di situ ada kemungkinan berbeda pendapat, maka tidak pernah ada umpatan atau hujatan, tidak ada. Maka ya kita berharap ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kepada semua keturunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizu ala karomati jaddikum. Wahai para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah kemuliaan dan kehormatan dari nenek moyang Anda semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikotori dengan umpatan hujatan.
Jangan dikotori apalagi dengan fitnah kepada siapapun. Kalau masalah cinta, bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak perlu dipertanyakan. Bagi seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah, mahabbatu ali rasul juz'un minal iman. Memuliakan dan menghormati keturunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyayangi mereka, itu adalah bagian dari perintah agama, bagian dari panggilan iman kita. Otomatis sayang dari keturunan Rasul, sayang anak-anakku dengan keturunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sayang, nggak perlu dipertanyakan. Karena itu sudah merupakan naluri kita sebagai orang beriman. Kalau kata kalau kata Sayyidina Al-Imam Al-Muttalibi, Sayyidina Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ma min ni'matin wasalat ilaina, tidak ada satu nikmat yang sampai kepada kita illa wasababuhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada suatu nikmat yang sampai kepada kita kecuali sebabnya itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nikmat apapun, nikmat iman Islam apapun, itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka otomatis keturunannya pasti kita cintai. Tetapi bagian dari mencintai itu adalah menasehati kalau salah, sesuai dengan pesan Nabi, man ahabbaka nasohaka. Jadi kalau kita mencintai seseorang, ya kita nasihati. Bukan berarti kalau kita cinta kepada seseorang, kalau dia salah kita biarkan. Kalau kita keliru, kalau dia keliru, kita tutup mata, tidak. Justru karena kita sayang. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, wahai para keturunan Rasulullah SAW, junjungan kami Rasulullah SAW, mari jaga kemuliaan, jaga nama baik dari kakek Anda semua, yang juga merupakan junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memberikan keteladanan yang baik kepada seluruh umat, memberikan contoh yang baik, baik itu berupa ucapan, baik itu ketika berada di atas mimbar, baik itu ketika menyampaikan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dalam sikap. Beri kami keteladanan itu, beri kami contoh yang baik, dan jangan menggunakan mimbar dakwah yang merupakan mimbar Rasul, mimbar kakek Anda semua. Jangan gunakan mimbar dakwah itu untuk mengumpat, menghujat, apalagi memfitnah siapapun. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara sayang kepada keturunan Rasul, itu otomatis nih, bahkan itu kita baca setiap sholat kita. Begitu kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi tidak usah diajar kita tentang bagaimana mencintai keturunan Rasul. Insya Allah ada dalam hati kita. Kita ucapkan setiap kita bertasyahud. Kita ucapkan setiap kali kita bertasyahud. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan bukan hanya kita minta ya keselamatan, kemuliaan, bahkan wabarik, kita minta keberkahan juga terlimpah kepada
keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bapak-bapak saudara, ada saya perhatikan ya di dalam beberapa pengajian dalam beberapa taklim, ada sebagian habaib ya, itu sampai mengancam siapapun yang tidak mencintai habaib akan masuk neraka. Ada pengajian. Menurut saya tidak perlulah seperti itu ya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang memuliakan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ayat untuk umat supaya jangan lupa terhadap kewajiban mereka. Itu bukan ayat untuk, mohon maaf, sebagian habaib kemudian menyudutkan umat atau menakut-nakuti. Misalnya ayat qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ini ayat untuk siapa? Ini ayat bukan untuk habaib, ini ayat untuk umat. Supaya apa? Supaya ingat pesan Allah melalui ayat ini, wahai umatku, katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatku, aku tidak minta balasan, gaji, upah, honor atas dakwah ini. Yang aku minta dari kalian semua adalah berbuat baik dan menyayangi keturunanku. Ini ayat untuk siapa? Untuk umat, supaya ingat kewajibannya. Ini bukan ayat untuk kemudian oleh sebagian, mohon maaf, habaib, untuk kemudian mengecam, menakut-nakuti, melaknat, bukan. Sama seperti ayat, mohon maaf, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat adalah untuk rakyat supaya ingat kewajibannya kepada pemimpin. Ini ayat bukan untuk pemimpin nakut-nakutin rakyat. Jadi kalau kita cari dalam Al-Quran itu semua ayat-ayatnya adalah hidayah untuk manusia. Tetapi kalau kita cari ya, dari Al-Quran itu, maka utamakan untuk mencari ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban kita, supaya kita bisa tunaikan kewajiban kita itu dengan baik. Dan bukan ayat yang terkait dengan hak kita. Karena kalau ayat yang kita cari adalah yang terkait dengan hak kita, bisa jadi justru kita melampaui batas. Kalau ada pemimpin kemana-mana membaca ayat, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin, yaitu saya. Bahaya enggak? Tidak baik. Tapi kalau antar rakyat yang mengingatkan satu sama lain, wahai saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian, kita sebagai rakyat, mari kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin. Karena itu kita jaga kehormatan pemimpin. Pantas atau tidak? Pantas. Karena memang ayat ini adalah tentang kewajiban rakyat kepada pemimpin.